Proses pembuatan upia karanji dimulai dengan menyediakan mintu. Mintu yang masih basah kemudian dibelah menjadi beberapa bagian tergantung besar kecilnya mintu tersebut. Apabila pembelahan mintu ditunda dan tidak dilakukan setelah pemisahan dari akarnya, maka mintu tersebut dapat direndam di air atau dibungkus kain basah. Hal ini dilakukan agar pada saat pembelahan tidak mengalami kesulitan. Bila sudah kering mintu tidak dapat dibelah lagi karena akan rusak. Mintu yang berukuran besar dapat dibelah menjadi 8 belahan, sedangkan yang kecil dapat dibelah menjadi 5 belahan. Proses pembelahan dapat menggunakan kuku atau pisau. Keuntungan menggunakan kuku adalah mintu tidak akan rusak dan mengikuti arah kuku. Bila menggunakan pisau, maka arah belahan kadang mengikuti mata pisau. Oleh sebab itu, bagi pengrajin lebih banyak menggunakan kuku dalam pembelahan mintu. Mintu yang sudah dibelah kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 atau 3 jam. Selain dikeringkan di bawah sinar matahari, mintu juga dapat dikeringkan dengan menggunakan kipas angin. Hal ini dilakukan pada musim hujan. Mintu diangkat lagi dari pengeringan setelah mintu tersebut kadar airnya sudah hilang. Mintu yang sudah dikeringkan pertama kali dihaluskan dengan menggunakan pisau. Manfaat menghaluskan dengan pisau adalah meratakan sisi-sisi mintu yang tajam dan menghilangkan serat-serat. Kemudian mintu dihaluskan dengan menggunakan serutan. Dalam penghalusan ini harus memperhatikan ukuran-ukuran lubang mintu, mulai dari ukuran paling kecil sampai dengan ukuran yang paling besar. Penghalusan dapat dilakukan berulang sampai mintu tersebut halus sesuai dengan yang diinginkan. Proses penganyaman dimulai dari dasar atau bagian atas upia karanji. Yang pertama, ambil rotan yang berukuran 0,3 mili, kemudian diukur panjang kurang lebih 9 sampai dengan 12 cm sesuai kebutuhan. Kemudian lakukan rotan sesuai ukuran yang telah ditentukan dengan jarak antara baris kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 cm. Ambil mintu yang sudah dihaluskan dengan ukuran 0,2 mili. Mintu tersebut kemudian dilipat 2, kemudian masukkan rotan yang sudah dilengkungkan pada lipatan mintu tersebut. Mintu bagian depan untuk mengikat rotan bagian bawah, sedangkan mintu bagian belakang untuk mengikat bagian atas rotan. Cara mengikat cukup dengan melingkarkan mintu pada rotan. Mintu yang sudah dilingkarkan pada bagian atas dilingkarkan pada bagian bawah sisi lingkaran mintu bawah dengan cara menyilang. Demikian pula dengan mintu bagian bawah, lingkarkan pada rotan bagian atas. Demikian seterusnya sampai anyaman silang berada pada ujung rotan yang berukuran 9 sampai dengan 10 cm tadi. Kemudian rotan bagian sisi lainnya dilengkungkan merapat dengan ujung rotan sisi lainnya. Pada ujung rotan atau lekukan kedua, anyaman dapat dilakukan secara berulang dan dilanjutkan lagi setelah anyaman pada ujung rotan tersebut rapi. Anyaman tetap silang sampai dengan akhir pembuatan dasar atau bagian atas upia karanji. Yang perlu diperhatikan dalam penganyaman upia karanji adalah jarak antar baris anyaman tetap konstan, sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan. Biasanya anyaman dasar diakhiri pada setiap bagian lekukan berjumlah 6 atau dengan jumlah lekukan seluruhnya 12 atau panjangnya mencapai sesuai kebutuhan.
Proses penganyaman dapat diakhiri dengan membuat simpul mati setiap mintu. Setelah selesai membuat bagian atas upiah karanji, maka selanjutnya adalah membuat sisi upiah karanji. Caranya adalah ambil mintu dengan ukuran 0,3 mili dan mintu ukuran 0,2 mili. Mintu yang berukuran 0,3 mili menjadi kerangka upiah karanji bagian sisi, dan mintu ukuran 0,2 mili digunakan untuk menganyam sebagaimana biasa. Masukkan ujung mintu yang berukuran 0,2 mili pada salah satu lubang baris akhir kerangka atas upiah karanji melalui bawah, kemudian lipat ke dalam bagian bawah, sedangkan ujung yang satunya dimasukkan pada lubang dekat ujung yang satunya melalui bawah pula. Kemudian masukkan mintu ukuran 0,3 mili pada mintu yang dililitkan tadi. Selanjutnya dilakukan penganyaman bagian sisi seperti penganyaman pada bagian atas upiah karanji. Proses penganyaman dapat diakhiri apabila lingkaran sudah tersusun sebanyak 12 baris atau tingginya sudah sesuai kebutuhan. Pada akhir penganyaman, mintu yang dijadikan kerangka mulai diruncingkan kurang lebih 7 cm menjelang ujung mintu dan dianyam sebagaimana biasa. Ambil mintu ukuran 0,3 mili dilingkarkan masing-masing pada bagian atas dan bawah sisi upiah karanji sampai kedua ujung tersebut bertemu. Kemudian dianyam sebagaimana biasa. Mintu yang tersedia terdapat yang berukuran pendek dan juga ukuran panjang. Dalam pengerjaannya terhadap fase penyambungan mintu. Proses penyambungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mintu yang sementara digunakan untuk menganyam sudah hampir habis atau masih sekitar 5 sampai dengan 6 cm. Maka diambil mintu lainnya dengan ukuran yang sama. Mintu tersebut disatukan dengan mintu lainnya dan dianyam sebagaimana biasa. Tahapan terakhir pembuatan upiah karanji adalah penguat bagian atas dan bagian bawah upiah karanji dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ambil mintu berwarna hitam yang berukuran 0,2 mil. Kemudian ujung mintu pada salah satu lubang bagian sisi atas atau pinggir bagian upiah karanji. Kemudian tarik ke arah kanan dan masukkan pada lubang ke-7 secara silang. Kemudian tarik kembali ujung mintu ke lubang kedua sebelah kanan lubang pertama secara silang dan dimasukkan lagi pada lubang ke-8 atau sisi kanan lubang ke-7 secara silang. Tarik lagi ujung mintu dari lubang ke-8 ke lubang ke-3 sebelah kanan lubang kedua secara silang. Selanjutnya, tarik lagi ke lubang ke-9 secara silang. Demikian seterusnya sampai seluruhnya dianyam untuk penahan atau penguat upiah. Anyaman dilakukan dengan rapi dan dapat untuk memperoleh hasil yang baik. Anyaman dilakukan dengan rapi dan rapat untuk memperoleh hasil baik dan berkualitas tinggi. Akhir dari keseluruhan pengerjaan upiah karanji adalah merapikan pekerjaan dengan memotong sisa-sisa mintu dengan menggunakan gunting kuku. Upiah karanji merupakan suatu produk kerajinan tangan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Oleh sebab itu, dalam pembuatan upiah karanji
Seorang pengrajin harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mendapatkan hasil dan kualitas yang baik. Selain itu, dalam membuat upiah keranji, seorang pengrajin harus dapat menentukan dengan tepat ukuran kepala konsumen. Meskipun ukuran upiah keranji pada umumnya sama, namun keunikan upiah keranji adalah kesulitan dalam menentukan ukuran kepala, sehingga terkadang ukuran kepala tidak sesuai dengan ukuran kopiah pada umumnya.